Jelas bahwa jalan yang harus dilalui Marc Marquez untuk kembali menang di MotoGP adalah jalan tersulit dalam hidupnya. Rangkaian kesialan yang menemaninya sejak tahun 2020 tampaknya sudah jauh berlalu, tetapi tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran bagi pembalap Catalan dan timnya. Itulah mengapa Jimmy Martinez memberikan kunci ketika berbicara tentang hal itu. Sekarang Marc bisa bahagia dengan penampilannya lagi. Ini adalah jalan yang sulit, seperti yang telah dilihat semua orang. Tetapi inilah hidup. Aku Jimmy, yang telah berada di sisi Marc untuk sebagian dari jalan yang sulit itu. Membantunya membangun kembali semua yang ada di sekitar pembalap Cervera itu. Saya harap Marquez menjadi pelajaran hidup bagi semua orang, terutama bagi para pemuda, agar mereka tahu bahwa Anda tidak boleh menyerah, tak peduli seberapa sulitnya keadaan. Saya harap kami bisa melakukan lebih banyak lagi perayaan seperti ini, ujar manajer rider yang meraih kemenangan di Aragon dan Misano tahun ini. Mengenai sulitnya mendapatkan kontrak dengan Ducati pada 2025, Jimmy mengatakan bahwa ia telah setara dalam hal meraih kemenangan lagi untuk Marc. Tapi semuanya telah membantu, tambahnya. Pada akhirnya, satu hal membantu yang lain. Menjadi kuat sejak awal musim atau menjadi kompetitif. Dengan motor yang sama sekali baru baginya dan itu telah membantu dan tanpa diragukan lagi. Kontrak dengan Ducati untuk 2 musim ke depan adalah komitmen total dan mudah-mudahan memberikan lebih banyak kemenangan untuk Ducati. Komentarnya tentang kinerja rider yang menjadi manajernya. Selain itu, situasi sponsor juga menjadi perhatiannya hingga saat ini Marc masih membalap bersama Red Bull. Namun hal ini sepertinya tidak akan terjadi di Ducati. Kita lihat saja nanti. Prioritas kami di sini seperti yang Anda tahu adalah sisi olahraga. Kami telah mengucapkan selamat tinggal pada rekan-rekan yang hebat dalam perjalanan seperti Repsol dan Honda dan Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi karena masih ada beberapa bulan lagi. Sejak menit pertama kami telah menetapkan arah dan strategi, yaitu mencari performa terbaik. MotoGP telah banyak berubah dan sekarang jika Anda tidak memiliki motor, sangat sulit untuk bertarung untuk menang dan kami akan berjuang sampai akhir dengan itu, pungkas Jimmy. Andrea Dovizioso masih berada di paddock. Ia sempat vakum setelah pensiun, namun kini kembali lagi, kali ini sebagai pembalap penguji Yamaha, menggantikan Cal Crutchlow yang cedera. Selalu sangat menarik untuk mendengar pandangannya tentang kejuaraan MotoGP, Marc Marquez, Bagnaia, dan apa yang dia harapkan dari musim 2025. Duel Anda dengan Marquez telah menjadi bersejarah. Apakah Marquez akan kembali lagi? Saya tidak tahu. Melihat aksi menyalip seperti itu di Aragon membuat saya terkesan. Menurut saya dia mengerti bahwa dia tidak bisa bermain untuk kejuaraan tahun ini dan dia menggunakannya sebagai persiapan untuk tahun depan sebagai pendekatan dari lap pertama, kualifikasi, hingga balapan.
Menurut saya, kita sedang melihat seorang Marquez yang belum mencapai 100%. Ia akan menggunakan motor yang berbeda, jadi ia akan mendapatkan sebanyak mungkin pengalaman di tim yang sama sekali berbeda dengan yang ia kenal. Butuh waktu lama untuk mendapatkan perasaan ini. Apakah Marc Marquez bisa bertarung untuk memperebutkan gelar juara dunia? Segalanya bisa terjadi. Tapi Martin dan Bagnaia mengeksploitasi motor dengan cara yang luar biasa dan beradaptasi dengan motornya adalah hal yang sulit. Terlepas dari kecepatan dan motor yang mereka miliki, mereka memiliki situasi yang lebih terkendali daripada Marquez. Saya pikir dia tahu itu dan saya pikir dia menghadapinya dengan lebih tenang, tidak seperti sepanjang kariernya. Apa yang kita bayangkan saat ini adalah di atas kertas, tahun depan akan menjadi pertarungan antara rekan setim Bagnaia dan Marquez di Ducati. Tidak diragukan lagi, mereka akan menjadi penantang untuk kejuaraan, tapi saya tidak tahu apakah hanya mereka. Tim-tim lain tidak terlalu jauh dan mereka memiliki pembalap yang kuat. Anda harus melihat bagaimana para pembalap yang berganti motor. Tapi kita tidak tahu sampai mereka mengendarai motornya. Anda bukan orang pertama yang mengatakan bahwa Ducati mulai tahun depan dan seterusnya dapat menemukan merek lain yang lebih dekat daripada tahun ini tentu saja. Karena mereka kehilangan pembalap yang kuat. Jadi mau tidak mau para pembalap yang kuat ini akan pergi ke motor lain dan mungkin mereka akan meningkatkan standar motor tersebut karena mereka berbakat. Itu semua harus ditemukan. Di dalam kotak, Marquez adalah sosok yang penting. Apakah ini akan membuat Bagnaia? Anda tahu Pedrosa mengatakan bahwa Marc pasti akan menyerang Pecco di titik lemahnya, yang merupakan harmoni yang telah ia ciptakan untuk bekerja sama. Saya pikir Marquez akan mencobanya karena ia tahu betul betapa kuatnya Bagnaia dan ia memiliki situasi yang terkendali di Ducati karena ia tahu semua detailnya. Bertahun-tahun di Ducati, ia telah menang, ia telah banyak berkembang dan ia tahu apa yang harus digunakan, bagaimana dan kapan. Itulah yang telah ia lakukan selama 2 tahun terakhir dan itulah yang akan terus ia lakukan. Tapi Marc memiliki karakteristik lain dan saya juga berharap dia akan mencoba menyentuh beberapa poin. Dengan kemenangan di Misano, Marc Marquez menjadi salah satu penantang gelar juara MotoGP 2024. Sejak balapan pertama, kejuaraan dunia MotoGP memiliki 2 pesaing yang jelas untuk meraih gelar juara. Bagnaia dan Martin bersaing untuk memimpin, mengulangi apa yang kita lihat tahun lalu hingga putaran terakhir di Valencia. Sepertinya Bastianini bisa menjadi duri dalam daging bagi keduanya, namun ternyata Marc Marquez setelah kemenangan ganda di Aragon dan Misano menjadi penantang ketiga untuk memperebutkan gelar juara. Setelah kesuksesannya di Motorland, pembalap Gresini ini telah mengumumkan bahwa ini baru permulaan, terlepas dari kenyataan bahwa ekspektasi untuk menjadi juara dunia ditunda hingga musim MotoGP berikutnya. Tujuannya adalah dan tetap berada di posisi ketiga secara keseluruhan. Tetapi klasemen setelah Misano membuat Marc Marquez tertinggal 53 poin di belakang Jorge Martin dan 46 poin di belakang pengejarnya, Pecco Bagnaia. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa juara dunia 8 kali ini telah mengoleksi 67 dari 74 poin terakhir yang didistribusikan di MotoGP.
Masih ada 259 poin yang bisa diperebutkan dan sang juara bertahan tidak mau ambil pusing, sudah jelas bahwa apapun bisa terjadi. Ini adalah kejuaraan yang sangat panjang. Ingatlah bahwa 2 tahun lalu Bagnaia berhasil mengejar ketertinggalan 91 poin dalam kurung dari 250 poin yang tersedia dari sang pemuncak klasemen Quartararo. Kenyataannya hingga saat ini baik Pecco maupun Martin berpendapat bahwa Marquez melakukan kesalahan. Terutama di babak kualifikasi, mantan pembalap Honda ini masih belum sempurna. Jika ia mampu mengoptimalkan posisi startnya, maka itu akan menjadi masalah besar bagi kedua pembalap yang diunggulkan tersebut. Jika saya ingin bertarung memperebutkan gelar, saya tak boleh melakukan kesalahan di kualifikasi. Saya tak bisa mengharapkan 4 kali crash di hari Minggu, ujar Marc Marquez kepada DAZN. Setelah Red Bull Ring, ada sesuatu yang berubah dalam perasaan antara pembalap bintang dari Cervera dan Ducati Desmosedici. Memperoleh gaya berkendara yang lebih alami dan naluriah hari-hari ini adalah hari-hari penuh perayaan, kegembiraan, dan lamunan di dalam kotak Gresini Racing. Sebuah keluarga besar yang terus maju atas nama Fausto dengan dedikasi dan persatuan yang kuat. Direktur olahraga Michele Massini tidak merahasiakan perasaannya yang sangat gembira. Selama 18 tahun saya merasa menjadi bagian dari keluarga ini. Jadi bagi kami ini adalah hari yang istimewa, akunya kepada Marca. Ini adalah kemenangan yang tak terduga karena kami pikir Marc akan melakukan comeback yang luar biasa dengan gayanya sendiri. Tetapi ketika kondisi lintasan memungkinkannya untuk menunjukkan kualitas yang hanya dimiliki oleh seorang juara seperti Marc, dia sangat luar biasa. Selain itu, balapan di rumah di Misano dengan motor Fausto adalah emosi yang tak terlukiskan dalam momen emas. Mari kita lanjutkan seperti ini. Marc bersenang-senang dengan motornya. Dia sangat cepat, atmosfer di ruang ganti kami luar biasa. Mimpi untuk meraih gelar MotoGP bukan lagi hal yang mustahil. Putaran berikutnya kembali di Misano akan menjadi penentu untuk tetap percaya akan hal itu. Dalam Tour Asia, segala sesuatu mungkin saja terjadi dengan cuaca yang aneh, aspal yang berbeda, tekanan dunia yang akan mulai terasa dan bisa membuat kejutan. Senjata rahasianya adalah atmosfer di dalam tim, lanjut Massini. Bukan suatu kebetulan bahwa dua Marquez bersaudara berada di atas pelana, bersemangat untuk penebusan setelah berlayar bersama selama beberapa tahun di lautan badai. Pembalap Cervera itu finish ketujuh di tes Misano setelah akhir pekan lalu meraih kemenangan di sirkuit yang sama. Marc Marquez meraih kemenangan di Misano pada hari Minggu seperti yang dia lakukan di Motorland pada Grand Prix sebelumnya. Dengan catatan ini, tes Misano berlangsung kemarin di mana dikatakan bahwa versi pertama GP25 akan diuji oleh Pecco Bagnaia dan pembalap Cervera, meskipun pada akhirnya tidak demikian. Pembalap Gresini itu finish di urutan ke-7 dan memberikan pendapatnya tentang ban Michelin baru. Dalam tes ini, versi pertama yang baru untuk tahun 2025 tidak diuji. Tidak, kami berkendara dengan motor yang kami miliki dan kami mencoba beberapa hal yang telah mereka gunakan di beberapa Grand Prix untuk menghilangkannya dan mengeluarkannya dari kepala kami. Kami mencoba hal kecil, suspensi, sehingga jika ada masalah besok, kami memiliki solusinya.
Tamasya terakhir yang biasanya merupakan saat Anda mengerahkan yang terbaik dari semuanya. Saya menggunakan motor kemarin, jadi itulah ringkasan hari itu. Di Aragon dan Misano, Ducati telah mengambil langkah maju meskipun masih ada hal yang harus diperbaiki. Ini lebih pada setup dasar dan kami melakukan sedikit perubahan, tetapi kemudian kami kembali ke setup yang saya sukai, terutama untuk mendapatkan ritme balapan. Apa yang masih harus dilakukan adalah apa yang ingin saya tingkatkan di balapan berikutnya, meningkatkan serangan tepat waktu. Beberapa pembalap dari pabrikan Italia itu mengalami masalah di bagian depan, tetapi pembalap Cervera tidak mempermasalahkan masalah itu di timnya. Saya tidak memiliki masalah itu. Motornya sangat stabil saat pengereman. Setidaknya di kota kami, stabilitas dalam pengereman adalah keunggulan motor kami. Ban baru Michelin juga menjadi bagian dari teka-teki yang harus diuji di tes Misano, dan Marc Marquez tidak luput untuk mencobanya. Saya sudah mencobanya dan ini sangat berbeda, salah satu perubahan terbesar dalam hal ban, sangat stabil. Jika Anda mengerem terlambat, ia mulai bekerja dengan baik, tetapi ini adalah ban yang pada lap pertama ketika Anda keluar dari kotak. Sepertinya mereka tidak tahu cara mengendarai motor. Itu membuat motornya sangat berat. Mereka harus meningkatkan fleksibilitas ban. Ini adalah ban yang sangat berbeda, meskipun sekarang harus diputuskan apakah ban ini akan diperkenalkan ke dalam balapan atau tidak, serta mengetahui tanggal perkenalannya pada tahun 2025. Siapa yang akan memutuskan? Itu pertanyaan yang bagus. Saya tidak tahu apakah mereka akan melakukannya melalui pemungutan suara dari para pembalap atau apakah mereka akan langsung memasangnya dan selesai. Saya tidak tahu. Apakah Anda ingin meraih kemenangan ketiga? Saya akan memberitahu Anda pada hari Sabtu setelah kualifikasi. Pembalap Gresini ini telah meraih 2 kemenangan beruntun, namun kemenangan ketiga bisa jadi akan sulit. Saya akan memberitahu Anda pada hari Sabtu setelah kualifikasi. Yang pertama membutuhkan waktu 1000 hari dan yang kedua membutuhkan waktu lebih sedikit. Tetapi Misano 2 akan sangat ketat dan salah satu kekuatan berkendara saya adalah datang ke sirkuit dan melaju dengan cepat sekaligus. Mengikuti 2 balapan berturut-turut di sirkuit yang sama tidak menguntungkan saya. Saya lebih baik dalam berimprovisasi dan seperti yang Anda lihat dalam tes, semuanya sangat ketat. 7 Grand Prix tersisa untuk menyelesaikan kejuaraan dan pembalap Cervera tertinggal 53 poin dari pemimpin klasemen sementara. Jika kita melihat 2 sirkuit yang berbelok ke kiri, di sanalah saya merasa paling baik. Tetapi saya suka Thailand dan Jepang. Tetapi setiap akhir pekan masih menjadi tanda tanya. Kubu tim Ducati Lenovo mensyukuri podium kedua yang diraih Francesco Bagnaia dalam balapan kandang MotoGP San Marino 2024. Francesco Bagnaia dikalahkan pembalap Gresini Racing, Marc Marquez yang keluar sebagai pemenang dalam balapan di sirkuit Misano, Italia, Minggu 8 September 2024. Peko sebenarnya memulai balapan dengan baik dibanding ketika melakoni sprint sehari sebelumnya. Dia mampu menjaga posisi pole position dengan langsung mengamankan posisi terdepan sejak lap pertama. Namun hujan yang turun saat balapan belum genap berjalan 10 putaran mengacaukan rencana murid Valentino Rossi itu.
Bagnaia memang sukses dengan keputusan untuk tidak mengganti motornya ke setelan ban basah karena hujan berhenti beberapa saat kemudian. Akan tetapi dia tak dapat menahan momentum bagi Marquez yang justru melesat ketika para pembalap lain melambat.